di tangan usia hanya nalain komat lalu sidin pulang jadi imam. Nah, ini keduanya. Nah, cuman yang bagusnya nang bang jangan nang komat. Nah eta apa nang bang ya nang komat nang bang jangan nang imam kawa lain pulang orangnya kayak itu. Nah jangan burungan. Nah cuma menang kada terpaksa ada kawa itu ini ada di masjid berkisah kaumnya. Mana ulun guru bangjar, mana ulun imam. Ibu buahnya tu muka ada bang, muka ada orang bang hanya kam apa, hanya naik. Nah. Jadi jaka kawati ulun imam nalain bang sidin. Nah. Ini kada burungan sidin. Nah. Jadi jaka jarak sidin jaka buat ikam bang nah aku imam. Oh kami kali digaji hijir, pian digaji kalau kau mai udah. Dah kami kan digaji hijir. Nah salang digaji hijir rupanya hendak tukang balnya hendak digaji juga. Nah kasihan kaumnya udah tuha pulang tak mana membarasi masjid, mana bang, mana imam. Nah banyak banari pahalanya sidinnya. Warabi'u anna ilma in alima min nafsi al-qiyam yuqil imama. Jika ia yakin alimatu makna al-qulub, jadi yakin jika ia yakin dari dirinya bisa melaksanakan hak-hak jadi imam, wastajma'a khisaluha fa hiya afdal, dan terkumpul macam-macamnya daripada apa ngarannya hak-hak imam tadi oninya, maka itu lebih afdal. Jika tidak wa illa, jika tidak terkumpul perkara jadi imam ini, maka azan itu lebih afdal. Nah jadi apa di sini adakah di sarahnya nih hak-hak jadi imam ini banyak. Nah, yang pertama dulu yang ianya dulu tahu fikih cara-cara jadi imam. Nah jadi afdalnya jadi imam ini mengambil dalil dari keutamaannya dengan Nabi mengakali jadi imam kada ada Nabi bang. Kayak itu ulama khulafaur rasyidin sahabat Nabi nang empat itu jadi imam kada tukang bang. Nah ba'dahu alaihi dunal adzan ujiba bi anna dzaka sighalhim bi bihumatiddin. Nah karena sibuknya mereka ini jadi perkara-perkara yang penting alati yakum ghairuhum yang tidak bisa melaksanakan oleh selain mereka. Nah ini jadi alasannya mereka jadi imam, bukan jadi tukang bang. Nah orang bang ini udah sebuju-buju menjaga sebelum waktunya sudah ada di langgaran masjid. Nah jadi pahala imam lawan makmum tadi, imam dan apa pahala imam dan tukang bang sama-sama pahala ganal tadi, pendapat kedua tadi, sepertiga lah. Karena sebanyak di hadis itu sebanyak makmum di belakang imam sebanyak itulah pahala si tukang bang. Nah, sebanyak jamaah nang jadi makmum si imam dapat pahala. Jadi bila kita jadi imam jamaahnya 1000 sama pahala 1000 kali sembahyang. Nah, cuma jangan si imam ini mentangan aku 1000 kali sembahyang, begitu esok kali sembahyang lagi banyak juga simpanan pahala aja. Nah itu luput. Kada paham ngarannya lawan fadilat tadi. Fadilat itu supaya makin bercangkal. Nah babu sifatil adzan, ini bab sifat adzan. I'lam anna al-fadhahu masyurah, ketahuilah olehmu bahwasanya lapas azan itu masyhur sudah, apalagi orang bang saban hari. Wa tarja' indana sunnah, adapun tarja' itu di sisi kita sunat aja hukumnya. Umpamanya asyhadu an la ilaha illallah. Nah sebelum baca asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah jadi bergamat dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hanya bernyaring asyhadu anna muhammadar rasulullah,
asyhadu Rasulullah. Tarji itu didengar ulang nang parak lihiganya. Nah, lalu benyaring, nah benyaring itu sama singgitan mendengar tak atau orang nang luar mendengar. Nah, itu hukumnya sunat tarja namanya. Tarji itu ada pengulangan. Nah, wa huwa annahu idza qala bi ali sautihi, bahwasanya ia apabila berkata dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qala sirran bi ismihi nafsahu omen bi qurbi, melaluinya membaca sekira-kira mendengar dirinya dan orang yang di dekatnya. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Rasulullah, asyhadu Rasulullah. Jadi ada yang tarji itu kebanyakannya sebelum menyaring. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baita bang nang menyaring bang Allahu Akbarnya. Imba itu hanyar asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Hanyar menyaring 2 kali asyhadu. Hanyar asyhadu anna Rasulullah, asyhadu Rasulullah begamat, hanyar menyaring bang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Rasulullah. Langgi adzan kalau kamar kada kaitan. Semaya udu ila jari, kemudian inya mengembalikan kepada nang nyaring. Wa ila saut, dan nyaring suara. Fa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ada tarjinya tadi semuanyaan dulu. Kadang nang dua-dua tak ada. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanyar tarji asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, hanya menyaring asyhadu la ilaha illallah 2 kali nyaring, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali nyaring. Nah, wa tasrif aidan masnunun indana wa huwa yaqulu bi hadha subuh khassah ba'da faraghi min ayal falah as-salatu khairum minan naum. Itu kalimat tasrif itu bacanya as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Nah, itu sunat ketika sembahbang subuh. Tuntung membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, 2 kali as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu disebut kalimatnya hayya 'alatain, hayya 'alatain. Nah, Allahu Akbar. Allah, amin. Allah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi dalam kitab sini syarahnya, Fa'an Abi Mahdhurah anna Rasulullah SAW amara nahwan min isyrina rajulan ayyu'adzinu fa'ajabahu sawta Abi Mahdhurah fa'allamahu al-adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu la ilaha illallah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu Rasulullah. Hanya seterusnya. Jadi Nabi menyuruh sahabat kurang lebih 20 ikung seleksi adzan. Nah, jadi bahari ada juga kompetisi adzan dulu tak. Siapa nang tak bagus itu disuruh Nabi tukang bang. Fa'ajabu sawta Abi Mahdhurah. Lalu Nabi kagum, merasa bagus suaranya sahabat Abi Mahdhurah. Lalu dilajari Nabi adzan. Nah, ini Alpi ini nih, siapa sih ngaran dia? Nah, tabusuh nih kompetisi azan nih. Nah. Kalau Alpi ada kawat tinggi benar suara kita, kalau Randi kawat tinggi suara. Nah. Amin nomor apa Amin? Ya terkotop. Apalagi? Aja kah? Cerdas samar kadang. Nah, hibak sudah. Ada sebanyak-banyaknya diterima lah. Wah, itu sebanyak-banyak diterima aja anunya. Wa qad ja'al hadis bi tarjih wa tasib wa ya masyhurah. Wa alam annahu la taraka tarjih wa tasib sah adanu. Jikalau ia meninggalkan tarjih dan taswib itu sah adannya. Wa kana tarikan afdal, tetapi ia meninggalkan yang lebih afdal, yang lebih ganal pahalanya tarjih. Nah, biasanya bertarjih ini kita mendengar orang bang Jumat narancak mendengar ta menang bang biasa tu bahan orangnya nang bangnya kada tahu juga tarjih apa. Nah, ini lagi kan kada ada penataran bang. Nah, mestinya azan tu ditatar. Lagunya nang ditatar juga lagunya. Nah, kemudian makharijul hurufnya. Nah, supaya jangan merubah makna. Hayya 'alal fallah, jar haknya hak tak marbutah. Mari kita bertani ke pahumaan, maknanya hayya 'alal fallah. Ini dirang hayya 'alal falah, falah hak puang. Nah, ada merusak makna. Nah, walau si adzanu man la yumayyiz, nah kada sajar adzan orang yang belum mumayyiz. Nah, belum mumayyiz itu belum bisa bahasa kami bayar seorang makan seorang. Nah, walal mar'ah perempuan, walal kafir kada sah juga adzan orang kafir. Isu adzan sabi al mumayyiz, sah adzan kanak-kanak yang sudah mumayyiz. Nah, yang ketika Al-Qur'an itu sah aja bang ada tak mumayyiz sudahnya bisa makan apa suap seorang, kami bayar basuh seorang sudah. Wa idza adzana al-kafir wa tabi syahadatain kana dzalika islaman al-madzhabi sahih al-mukhtar. Apabila adzan orang kafir lalu mendatangkan ia dua kalimat syahadat, jadilah ia orang Islam atas mazhab yang sahih. Wa qalu ba'du ashabina, ujar sebagian azhab kita Syafi'i, la yakunu islaman, belum Islam. Wala khilafa annahu la yasu'adanu, dan tidak ada pendapat tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya tidak sah adzannya orang kafir itu. Nah, lianna awalahu kana qabla al-hukmi bi islami, karena awalnya artinya bangnya itu adalah sebelum dihukumi Islam. Hukum Islam itu syahadat berdua nyerbang. Nah, cuma pendapat yang tadi bila yang mengucap doa kalimat dia Islam jatuh. Nah, ini tak nyaman sedikitnya. Ada sengaja orang dilajari bangti Islam. Wafil babi puraid katsira, pada ini bab banyak kecabangnya, muqarratan bi kutubil fikih, ditetapkan di kitab-kitab fikih. Laisa hadza maudhi'u iradiha, tidak ada di sini tempat mendatangkannya.
Nah, jadi cari kita fikih tentang hukum azan ini. Nah, kayak apa hukumnya orang kafir azan, apakah masuk Islam atau kada? Nah, itu cari seorang yang Imam Nawawi di kitab-kitab Babu Sifatul Iqamat wallahu a'lam. Sembilan muhtadin. Baca min. Kedelapan hukum niat ganda di dalam berwudu ibadat dan non ibadah. Itulah. Kedelapan hukum niat ganda dalam berwudu ibadah dan non ibadah. Matan, syahdan, perhatian. Jikalau berniat seorang pada wudunya akan satu, menyejukkan atau menyegarkan badan atau menghilangkan daki. Dua, serta niat wudu yang kebilangan atau benar daripada segala niat yang tersebut itu, seperti bahwa dihadirkan niat wudu yang kebilangan atau benar serta niat menyejukkan, menyegarkan badan atau menghilangkan daki, niscaya memadailah akan dia atau sah wudunya. Alasannya adalah karena sejuk atau segar badan dan hilang daki itu hasil ia secara otomatis dengan wudunya, dan jika tiada diniatkan sekalipun, yakni walaupun ada atau tidak ada niat menyegarkan badan atau menghilangkan daki tersebut, dan jika diniatkannya pada wudunya akan semata-mata karena menyejukkan atau menyegarkan badan atau menghilangkan daki jiwa saja, tiada serta dengan niat wudu yang kebilangan atau benar, maka tiadalah sah wudunya. Dan jika diniatkannya akan menyejukkan, menyegarkan badan atau menghilangkan daki jiwa saja pada pertengahan wudunya, maka disyaratkan bahwa hendaklah ingat ia akan niat wudunya pada ketika itu, karena jika tiada ingat ia akan dia pada ketika itu, niscaya tiadalah sah barang anggota wudu yang dibasuhnya kemudian sesudah daripada niat yang tersebut itu. Alasannya adalah karena diperoleh sorib atau penghalang yang menolakkan niat, maka hendaklah diulanginya membasuhkan dia serta niat wudu. 9. Kesembilan, 3 pendapat ulama tentang niat ganda, apakah berpahala atau tidak. Matan, dan ikhtilaf atau berbeda pendapat ulama pada orang yang menyekutukan atau menduakan niat antara ibadah dan lainnya non ibadah. Adakah atau apakah diberi pahala ia atasnya atau tidak diberi pahala. 1. Kata Imam Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Aziz Ibnu Abdissalam dan Imam Zarkashi, tiada diberi pahala ia atasnya atau kepadanya atas itlaq secara mutlak, yakni mencakup semua rupa, yakni sama ada terbanyak ba'is atau pendorong akhirat atau tiada. 2. Dan kata Imam Ghazali, diberi pahala ia atasnya jika terbanyak ba'is atau pendorong akhirat, dan tetapi jika tidak terbanyak pendorong akhirat, maka tiada diberi pahala ia atasnya. Pendapat inilah yang diiktimadkan atau dipegang oleh Syekh Ramli dalam kitab Nihayah. 3. Dan hasil atau kesimpulan yang diraji'kan atau dimenangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan kitab lainnya seperti Hasyiah Al-Aidah, bahwasanya orang yang mengqasad atau berniat ibadah itu diberi pahala ia atasnya kepadanya sekadar qasadnya atau niatnya, dan jika disekutukan diduakan ibadah itu dengan pekerjaannya yang lain yang bukan daripada riya atau mengharap pujian atau kekaguman makhluk sekalipun, yakni tetap diberi pahala sama ada terbanyak qasad niat ibadah daripada yang lain atas atau bersamaan. Adapun riya, maka ia menghanguskan pahala amal secara mutlak walaupun riya itu sedikit. Nah, jadi niat bercampur-campur itu memang ada pahalanya. Nah, tapi kalau riya, riya ini bisa menghanguskan pahala. Nah, kan riya itu tujuannya memang akhdul manzilah indan nas, beramal itu supaya dapat pujian, dapat kesenangan di hati makhluk. Nah, di beramal itu supaya diketujui makhluk, bagus-bagus kelakuan supaya diketujui makhluk. Nah, bukan supaya bagus di sisi Allah Ta'ala. Nah, syarah penjelasan tambahan. Syarah penjelasan tambahan ibarat Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj. Wa man nawa tabarrudan, barang siapa berniat berwudu tadi tabarrud, berdingin-dingin, bersejuk-sejuk, maniyatil mu'tabarah, beserta niat nang mu'tabar sudah jaza ala sahih, boleh atas kau yang sahih. Jadi biasanya orang puasa nih
Ya, orang puasa biasanya berniatnya kayak itu. Sambil hari panas bau dua saja aku bau udu karena Allah Ta'ala. Ada kasat niatnya mudah supaya awaknya pindah nyaman, sigar, kada uyuh. Nah, artinya bahwa saya berniat menyegerakan lawan menyegarkan kurang lebih itu saja nih. Bila menyegerakan segera lain pulang maknanya. Nah, ini kalimatnya tabarrud, menyegarkan, mendinginkan badan atau lainnya besar niat wudu yang benar. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang saya adalah boleh sah niatnya wudunya. Berkata Khatib Syarbini dalam kitab Muqdil Muhtaj juz 1 halaman 1 qala Zakasi wa hadza khilaf fi sihah. Nah, di sini dia Imam Zakasi berbeda pendapat kesahannya. Amma thawab adh-dhahir adamu sulih. Adapun pahala secara zahir kada mendapat. Artinya berkata Zakasi dua pendapat tersebut tentang sah atau tidak sah niat wudunya. Adapun pahala wudunya tidak ada. Nah, karena ada campuran. Terus perkataan musannif dan hasil yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Ini ibaratnya di dalam kitab Tuhfah juz 1 Sahifah 196 beserta matan Al-Minhaj. Faman nawa tabarudan, apabila ia berniat tabarud berdingin-dingin, atau tanadzupan atau hendak membersihkan dari daki tadi, menggosok daki, hendak wudunya niatnya hendak membersihkan daki, tanadzub bersih-bersih. Niatnya mu'tabarah tapi dengan serta niat nang bujur mimma marra nang sudah terdahulu jazalahu, boleh baginya zalika ay lam yadurrahu fi niyati, tidak membahayakan niatnya al mu'tabarah bis sahih li husulihi, karena hasil akan dia wa lam yanwi, sekalipun kada diniatakannya. Nah, wala tasyrika fihi, maka jangan disekutukan padanya. Lakin min haitsu sihah, tidak ada sekutu padanya, tetapi dari segi kesahihan bi khilafi min haitsu thawab, berbeda dengan segi pahala. Nah, lain pulang pahala lawan kalau wudunya sah belum tentu berpahala ya, kalau lah belum tentu berpahala. Jadi niatnya bercampur tadi, tabarrud lawan tanadzub. Nah, membersihkan daki lawan membersihkan bersejuk-sejuk. Nah, itu bagian sah-sah sudah, tapi beda dengan pahala. Min sama dari sana ikhtalafu fi husulih, berbeda pendapat mereka ulama pada hasilnya. Wal aujahu ay kama bayyantuhu bi adillatihil wadhihah, qaul yang wajih, qaul yang mu'tamad nih, sebagaimana menjelaskan akuan dia dengan dalilnya yang jelas. Fi asyaidah wa ghiriya in qasadal ibadah yuthabu alaihi biqadri, jika ia ada niat beribadah diberi pahala atasnya sekadar niatnya. Wa in dhamma lahu ghairu, jika dikumpulkan baginya nang niat nang lainnya, mimma ada riya, selain riya, nahwi saunya musawiyan, nah itu sama atau rajihan, atau rajih nang mana nih, rajih nang niat akhirat kan, niat lillahi ta'ala, atau niat nang tabarrud tadi. Nah, itu begiring niatnya apa. Nah, wa kharaja bima'a dikeluarkan dengan kalimat ma'a, itu turuha ba'dan niat, mendatangnya sesudah niat al-mu'tabarah, wa yubtiluha ma lam yakun dzakiran laha, yana ina idzin tu'addu qati'atan laha, wa yajibu i'adatu ma ghasalat li tabrid bi niyatin rafil hadas kama fil maju' wa ghairi. Intah kitab Tuhfah. Sambung baca. Apabila belum bisa sedikit lagi. Apabila niat non ibadah itu datang di tengah-tengah ibadah dan saat itu lupa akan ibadah tersebut, maka niat itu memutuskan ibadah tersebut. Karena itu ia wajib mengulangi membasuh anggota wudu yang ia basuh untuk menyegarkan badan atau menghilangkan daki. Nah, amun inya berwudu tadi sudah pertengahan wudu, basuh tangan kah sudah, atau basuh muka yang kedua 3 kali kah, hanya ingat aku wudu bukan hanya sekedar menyegarkan badan atau menghilangkan daki aja. Nah, jadi bahasa membasuh muka pertama pulang, kayak awal pulang dengan niat wudu. Sambung ke 10.
wudhu tanpa sengaja. Matan, syahdan, perhatian. Jikalau mengambil wudhu seorang pada tepi sungai umpamanya dan telah dibasuhnya sekalian anggota wudhunya, melainkan kedua kakinya juga saja yang belum dibasuhnya, maka tiba-tiba jatuh ia ke dalam sungai, maka terbasuhlah kedua kakinya, tiadalah terangkat hilang hadasnya yang pada kedua kakinya, melainkan apabila ingat ia akan niat pada ketika itu. Alasannya adalah karena terbasuh kakinya itu tiada dengan fi'ilnya, tidak sengaja. Kesalahan berbeda hukum jika sudah dibasuhnya dia kedua kakinya itu, terangkatlah hilang hadasnya, dan jika tiada ingat akan niat pada ketika jatuh ia ke dalam sungai itu sekalipun. Dan demikian lagi jika berdiri seorang di dalam air seperti kolam atau sungai, maka mengambil wudhu ia dan dibasuhnya sekalian anggota wudhunya, melainkan yang tinggal berada kedua kakinya yang dalam air itu dua saja, maka keluar ia daripada itu serta lainnya. Serta lalainya, lupa ia tiada maksudnya diniatkannya membasuh kakinya ketika berjalan keluar itu, niscaya tiadalah terangkat, tidaklah hilang hadas kedua kakinya tersebut. Alasannya adalah dia niatnya keluar dari air, bukan niat membasuh kaki. Jadi semulai membasuh muka tuh ada niat kasat menyengaja membasuh muka, tangan menyapu kepala, menyapu telinga dan kaki, membasuh kaki itu ada kasat. Amun iya wudu dalam banyu, jadi pas sudah basah dulu nih niat berangkat aja anda keluar pada banyu, kada ingat kasat hendak membasuh batis. Nah itu kada terangkat basuhan batisnya itu, lalu kada sah, tertinggal basuhan batis tadi. Padahal ini basuhan pendahuluan basah apa yuk batis ini wudu sambil berendam. Nah, bersalahan berbeda hukumnya jika di kasatnya diniatkannya membasuh kakinya ketika berjalan keluar itu, maka niscaya terangkat hilang hadas kedua kakinya. Dan jika tiada ia ingat akan niat wudu sekalipun, tetapi hanya berniat simbur membasuh kaki, tiada memutuskan ia niat membasuh kaki itu akan hukum niat wudu yang terdahulu. Dan jika ada ia niat membasuh kaki itu sudah putus, yakni ia berniat membasuh kaki sebelum keluar, namun saat ia keluar ia tidak ingat lagi niat membasuh kaki itu sekalipun, yakni hilanglah hadas kedua kakinya. Alasannya adalah karena bahwasanya niat membasuh kaki itu dikehendaki kepadanya karena maslahat, tujuan memeliharakan menjaga air wudu umpamanya yang berada dalam kolam atau sungai tersebut, daripada mustakmal, yakni mesti ada niat membasuh kaki itu apabila ia dalam air yang kurang dari 180 liter. syarah Penjelasan tambahan ibarat Khatib Syarbini dalam kitabnya Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 51. al-awal law nawa ayusalli bi wa wudu'ihi wa la yusalli bih lam yasih wuduhu litala'ubi wa tanaqudihi. Masya Allah. Jikalau ia berniat bahwa ia hendak sembahyang dengan bunyi wudunya, ternyata inya wala yusalli bih, kada sembahyang, itu kada sah wudunya, karena ia tala'ub bermain-main, wa tanaqud membatalkan, kada jadi akan niat sembahyang tadi. Nah ini kada sah wudunya dianggap tak. Kenapa? Niat sembahyang nawaitul wudu ali istibahatis shalah, sakanya kada sembahyang. Nah wa qad law nabi shalah bimakani najisin, sampai jikalau ia berniat dengannya untuk sembahyang di tempat najis. Jadi jikalau berniat saja aku berwudu untuk salat, namun ia tidak salat, maka wudunya tidak sah, karena ia main-main. Demikian juga saya aku berwudu untuk salat di tempat najis, kada sah.